Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Malafita, NPM 20211139 dari Universitas Bandar Lampung. Di sini, saya dan kawan yang lain akan mempresentasikan mengenai dasar hukum pengadilan pajak dan upaya hukum perpajakan. Sebelum selanjutnya, saya akan perkenalkan anggota berkelompok. Yang pertama, ada Zulia Wijaya, Syura Mustika, Adi Armanda, Kristina Safitri, Mira Sulfiana, Yulianti, Adisti Shivani, Vigo Putra Yananda, dan Yosua Pascal Nathaniel. Yang pertama, apa itu pengadilan pajak? Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman Indonesia bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakan. Dasar hukum pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Penjelasan proses dan upaya hukum di pengadilan pajak. Proses upaya hukum di pengadilan pajak terdapat permohonan banding dan gugatan, yang mana permohonan banding dan gugatan tersebut haruslah melalui beberapa prosedur. Yang pertama, harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundangan perpajakan. Yang kedua, terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. Yang ketiga, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Yang keempat, pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Dan yang terakhir, banding hanya dapat diajukan apabila besar jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% dengan melampirkan surat setoran pajak atau pemindah bukuan. Berdasarkan undang-undang terbaru, banding biasa dilakukan tanpa ada pembayaran 50% terlebih dahulu. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak yang menjalankan suatu keputusan yang dapat diajukan. Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Kedua, gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang diajukan. Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pengajuan surat gugatan. 1. Gugatan terhadap pesanan penagih pajak harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima keputusan pelaksanaan penagih, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Gugatan terhadap keputusan lain selain atas keputusan pelaksanaan penagih adalah dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. 3. Terhadap satu keputusan pelaksana penagih diajukan 1 surat gugatan. 4. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal terima surat keputusan pelaksanaan penagih. Yang kelima, persiapan pengadilan. Pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan, surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan tersebut. Terbanding harus menyerahkan surat uraian banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkan permintaan surat uraian banding, dan tergugat harus menyerahkan surat tanggapan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal dikirimkan surat tanggapan. Persiapan pengadilan. Pengadilan pajak mengirimkan surat uraian banding dari terbanding dan surat tanggapan dari tergugat kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima. Mohon banding atau penggugat menyerahkan bantahan atau surat uraian banding atau surat tanggapan kepada pengadilan pajak dalam tempo 30 hari sejak tanggal diterima surat uraian banding atau surat tanggapan. Salinan surat bantahan dari pemohon banding atau penggugat dikirimkan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat. Sidang majelis. Dalam setiap persidangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, ketua pengadilan menunjuk majelis yang terdiri dari 3 orang, hakim atau hakim tunggal penunjukan majelis atau hakim tunggal ditetapkan penetapan ketua pengadilan pajak. Majelis atau hakim tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang kepada pihak yang bersengketa masing-masing, dapat didampingi atau diwakili oleh 1 atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Pengambilan putusan. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya yang terkait berdasarkan keyakinan hakim. 2. Putusan pengadilan pajak sebagaimana yang dimaksud di atas berpedoman pada berita acara sidang. 3. Putusan atas sengketa pajak dimusyawarahkan oleh hakim ketua dengan hakim anggota atau ditetapkan oleh hakim tunggal. Pemeriksaan peninjauan kembali. 1.
permohonan peninjauan kembali atau PK hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Mahkamah Agung kepada Pengadilan Pajak. 2. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. 3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus atau dalam hal sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.